Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan Dia dan bersuka cita. Demikian atas pembimbing Mazmur 34 ayat 3, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dengar doaku.
penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami mengakui kesulitan kami untuk tetap hidup dalam hikmat-Mu. Kami cenderung mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mengabaikan hikmat Tuhan yang telah kami dengar. Kami dengan mudah mengabaikan orang lain dan mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami yang tak mampu untuk saling menjaga, sehingga semua orang dalam persekutuan ini tetap berada dalam kekudusan hidup. Ajarlah kami untuk melihat kesempatan dengan baik, sehingga kami tidak saling menjatuhkan, namun saling mendukung bagi segenap ciptaan-Mu. Karena itu, Tuhan, kami memohon. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami membutuhkan hikmat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, untuk dianugerahkan bagi kami, supaya setiap kali firman Tuhan kami baca dari Alkitab, termasuk pada kesempatan ini, dapat kami pahami, lalu kemudian mampu kami kerjakan. Tolonglah hamba-Mu, berikanlah juga pengetahuan untuk mampu menguraikan firman Tuhan ini, sehingga baik kami yang berada di gereja ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah sama-sama memahami dan mengerjakannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 4, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Kitab 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13 yang menyatakan demikian. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa kembali, walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui siaran kanal YouTube resmi GPIB Jemaat Peniel Palembang. Kita bersyukur bahwa kita sekarang sudah memasuki Minggu Paskah kelima, atau kita telah memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Minggu lalu saya sudah menjelaskan apa perbedaan menggunakan angka kata sesudah, sehingga harus disebut 5 dan angka Romawi 4. Hari ini kita
berjumpa dengan kondisi Paulus di Korintus. Karena itu saya mau berbagi dengan saudara tentang Korintus. Korintus ini daerah yang sangat kaya dan keanekaragaman terjadi di Korintus dengan berbagai suku dan budaya, Bapak Ibu. Saya mau berbagi bagaimana sampai mereka kaya. Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk melintasi daerah Yunani utama menuju ke sebelah selatan semenanjung Pentompenseus, itu tidak ada jalan yang lain pada masa itu selain jalur yang harus melewati Korintus. Jadi paling tidak orang akan kena pajak. Lalu juga akan banyak bangsa memasuki daerah Korintus karena perlintasan wilayah itu. Tapi di sisi yang lain saudara, kita juga melihat ternyata Korintus punya pelabuhan, itu merupakan pelabuhan internasional dan luar biasa. Saya punya catatan bahwa melalui Teluk Korintus, orang akan lebih suka, kalau angin ribut datang, lebih suka badai menerjang, masuk dulu singgah ke situ, di pelabuhan itu, dan itu sangat aman. Jadi betapa daerah itu merupakan daerah perdagangan yang luar biasa, daerah-daerah yang memungkinkan segala sesuatu terjadi begitu luar biasa di Korintus, pertukaran bahasa, budaya, sistem keuangan, perdagangan dan sebagainya. Efek besarnya adalah kita kemudian menemukan kota Korintus dengan berbagai budaya yang berbeda, keragaman dan kekayaan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Korintus juga bukan hanya dikenal dengan kekayaan, budayanya, dan segala sesuatu yang saya sebutkan tadi. Tapi juga Korintus dikenal dengan hal yang berbeda, yaitu di situ dibangun sebuah kuil yang paling besar dalam rangka menyembah Dewi Aphrodite. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Dewi Aphrodite adalah dewi para, beberapa catatan banyak, tapi yang salah satu yang difokuskan oleh Korintus, para nelayan. Jadi mereka merasa terlindungi. Tidak heran di teluk itu dibangun kuil Aphrodite. Dan penyembahan Aphrodite adalah penyembahan yang mengerikan. Di situ disediakan 1000 pelacur suci. Saya sebut suci karena memang begitu catatan sejarahnya. Orang yang mau menyembah Dewi Aphrodite harus berhubungan dengan para pelacur-pelacur suci itu. Makanya saudara menemukan salah satu teks di Korintus, barang siapa perempuan mau beribadah, berdoa, dia harus menudungkan. Itu untuk membedakan mana yang sudah bertobat, mana yang tidak. Kebejatan Korintus juga luar biasa. Tidak heran kalau ada yang berkata menggunakan kata Korintus untuk kebejatan. Jadi kalau ada orang terlalu banyak berdosa zaman dulu, terlalu banyak bikin jahat, orang akan bilang begini, gaya hidupmu bagaikan orang Korintus. Jadi gaya dosanya adalah gaya style Korintus. Jadi betapa kota ini sangat bobrok. Paulus masuk untuk menginjili dan akhirnya Korintus ini menjadi Kristen. Dan luar biasa menyembah Allah. Tapi ini efeknya, ketika gereja ini menjadi besar, gereja ini pecah. Perpecahan demi perpecahan terjadi, nanti Bapak Ibu baca sendiri di kota Korintus. Salah satu perpecahan yang paling kuat dilaporkan oleh keluarga Klu. Jadi keluarga Klu menyampaikan kepada Paulus di 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Mereka lapor bahwa ternyata ada perpecahan dan Korintus terima informasi ini. Perpecahan yang paling kuat terjadi justru di dalam, yaitu berdasarkan kelompok. Saya orang Kefas, Petrus. Saya Apolos, saya golongan Paulus. Terjadi perpecahan yang luar biasa. Setelah Paulus pergi, Apolos masuk menginjili dan orang akhirnya lebih senang ke Apolos, lalu meninggalkan Paulus. Terjadi bentrokan luar biasa antar golongan. Di titik akhir, kerasulan Paulus dipertanyakan. Bapak Ibu kalau mau cari tahu itu di pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Wah, kerasulannya dipertanyakan dan dia tidak dianggap lagi. Padahal yang buat mereka jadi Kristen, yang kenal Yesus Kristus justru melalui Paulus. Ini catatan kedua. Nah ketiga, mari kita masuk ke bacaan kita. Di bacaan kita Bapak Ibu kita menemukan hal yang luar biasa, reaksi Paulus tentang apa yang terjadi. Apa reaksi Paulus ketika dihina? Apa reaksi Paulus ketika dianggap enteng? Apa reaksi Paulus ketika orang lebih senang Apolos daripada dirinya? Apa reaksi Paulus ketika bertubi-tubi hal tidak menyenangkan dia dapat dari jemaat yang dulu dia didik? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada 2 catatan penting. Yang pertama, lihat pada ayatnya yang ke-7. Paulus mau akui, kalian jemaat yang hebat, engkau kaya raya, engkau kuat. Tapi Paulus bilang, hati-hati. Kalau kau rasa kau mengalami hal yang luar biasa hebat, kau harus sadari bahwa itu dari Tuhan. Lihat ayat yang ke-7.
Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai? Sebab yang kau punyai kau terima dari Tuhan. Jadi apapun yang engkau dapat hingga hari ini, segala kemegahan dan hormat yang engkau miliki, kata Paulus, itu dari Tuhan. Jadi untuk apa engkau memegahkan diri? Paulus mengkritik pola pikir tentang mengukur orang lain berdasarkan apa yang dilihat. Dan seakan bermegah dan mampu melakukannya. Maka kritik besar adalah rendahkanlah dirimu. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, lebih lanjut di ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Paulus kemudian merespon beberapa hal yang mau dia banggakan dalam bentuk kerendahan. Saya sebut begitu, membanggakan dalam bentuk kerendahan. Lihat ayat yang ke-10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif di dalam Kristus. Ini bahasa yang bagus. Menurut orang dunia, terima Yesus itu kebodohan, kata Paulus. Tetapi justru karena terima Yesuslah kami beroleh hikmat. Dia menggunakan istilah kata arif dipakai di terjemahan bahasa Indonesia. Mau bilang begini, bahwa sumber segala hikmat yang kalian miliki itu tidak ada taranya, itu sebenarnya mampu dikalahkan oleh hikmat Allah. Kalaupun engkau bilang aku bodoh, tapi di dalam Kristus aku berhikmat. Ini hal yang pertama. Kedua, dia mau bicara soal bagaimana seharusnya melihat pengimanan kepada Kristus sebagai tanda pengagungan kepada Allah. Lebih jauh Bapak Ibu, ya sudahlah, kalian memang kuat, saya lemah, kami lemah, kamu mulia. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-10, itu bahasa-bahasa yang ketika dia dihina, dia enggak memberontak berusaha naik untuk enggak saya besar, enggak, tapi dia tetap turun ke bawah. Oke, kalian yang memang kuat, saya cuma lemah kodong. Jadi seakan mau bilang ketika ada perselisihan, Paulus tidak masuk untuk pertajam masalah itu. Ketika ada api, dia tidak datang siram dengan bensin, tapi dia turun merendah. Oke, memang kalian hebat, saya bukan siapa-siapa. Paling yang dia bilang, aku arif di dalam Tuhan. Catatan terakhir Bapak Ibu, lihat ayat yang ke-12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kok dia bilang pekerjaan tangan sih? Apa kepentingannya surat ini? Bapak Ibu, dalam konteks Yunani, Romawi, termasuk juga budaya orang-orang Yunani di Korintus, bekerja dengan tangan itu cuma dikerjakan oleh budak. Sementara kan Paulus itu pembuat tenda, kesian, mencari nafkah dengan membuat tenda. Jadi tidak heran orang akan memandang hina dia, karena dia bekerja dengan tangan. Makanya dia bilang saya hanya bekerja dengan tangan. Sementara kalian kan luar biasa hebat. Jadi memang bekerja dengan tangan pada waktu itu artinya turun tangan bekerja, itu kentara, itu hamba. Karena Tuhan itu cuma suruh-suruh, jadi sementara hamba yang turun tangan. Jadi betapa istilah mengerjakan tangan itu menunjuk pada kerendahan hati. Namun di kondisi yang hina secara mata melihat, dalam status sosial dibandingkan orang Korintus, Paulus begitu hina. Tapi ada hal mulia yang dibuat oleh rasul yang luar biasa ini. Lihat ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah. Jadi ketika dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, ia membalasnya dengan sukacita yang hal yang baik. Ketika ia mengalami kejahatan, ia membalaskan dengan kasih dan kebaikan. Kebenaran ini disampaikan oleh Paulus seakan berkata, tidak ada arti status sosial yang tinggi jika nilai moral dan keimanan jongkok atau rendah. Kritikan ini disampaikan kepada jemaat Korintus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, ada statement yang pernah saya baca, ditulis begini. Membalas kasih dengan kebencian adalah kejahatan. Jadi membalas kasih dengan hal yang membenci itu kejahatan. Tapi membalas kasih dengan kasih itu manusiawi, itu lumrah, itu hal biasa. Namun membalas kebencian dengan kasih itu yang ilahi. Diperlakukan buruk tapi tetap mengerjakan kebaikan itu yang berasal dari Allah. Nah ini yang dikerjakan oleh Rasul Paulus ketika dia diabaikan dan merasa terhina. Hal pertama saya mau katakan kepada Bapak Ibu untuk bawa pulang yaitu marilah
marilah di kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apapun bentuknya, kalau merasa kayaknya diremehkan ataupun direndahkan atau apapun yang lain, balaslah kebencian itu dengan kasih. Ini enak dihotbain, sangat sulit dikerjakan, tapi firman Tuhan ini harus disampaikan. Apapun bentuknya, apapun kondisi saudara, balaslah kebencian dengan kasih. Seperti ketika kami difitnah, kami memberkati, kami dihianati, kami berkati. Paulus mengajarkan kita di kondisi apapun, balaslah semuanya dengan kebaikan. Terakhir, yang kedua menutup khotbah ini, Bapak Ibu perhatikan, berhubungan dengan COVID-19 dan kondisi-kondisi yang kita alami saat ini. Mudah-mudahan tidak, tapi mungkin jangan-jangan saudara pernah mengalami atau mungkin juga belum pernah, tapi siapkan diri. Atau kiranya tidak saudara lakukan penyataan-penyataan seperti ini. Ya imannya kali kurang, makanya sakit dia, kena COVID-19. Kurang sih berdoa, kurang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini juga sangat penting berhubungan dengan teks ini mau disampaikan. Keangkuhan tidak disenangi Allah, termasuk kesombongan rohani sekalipun. Rendahkanlah diri, Paulus mau bilang itu. Sebab kesehatan yang aku dan saudara dapat, itu Tuhan yang kasih. Kalaupun orang lain mengalami sakit, saatnya kita berdoa dan memohon. Bukan menuding jari dan kata, engkau dan aku dipanggil menghadirkan sukacita. Tipikal orang Kristen selain penuh kasih adalah juga rendah hati. Karena itu saya mau tutup khotbah ini untuk berkata begini kepada Bapak Ibu. Menjadi Kristen tidak mudah. Engkau harus membalas setiap kejahatan dengan kebaikan, yaitu kasih. Dan hidup dalam kerendahan. Ketika saudara telah melakukannya, saudara dan saya layak disebut pribadi-pribadi pengikut Kristus yang setia di kondisi yang tidak mudah ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Saudara bisa turut serta mendukung pokok-pokok doa di rumah saudara masing-masing. Dan sekaligus bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di berbagai hal yang tidak memungkinkan kami beribadah dalam satu persekutuan. Justru karena Tuhan melalui berbagai fasilitas yang Tuhan anugerahkan, tim yang mengambil video, lalu kemudian membuat kami bisa menikmati di kanal YouTube ini, kami bersyukur. Ternyata kondisi COVID-19 sekalipun tidak pernah menghalangi kami menjumpai Allah di hari Minggu ini, hari kudus bagi Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami meneladani Paulus tentang kerendahan hati, lalu bagaimana merespon tiap konflik ini dengan cara yang rendah hati dan mulia, hingga memungkinkan kami mampu menjadi tokoh seperti Paulus, tampil untuk menasihati, bukan menghadirkan perpecahan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di syafaat ini hamba mau berdoa bersama seluruh umat Tuhan di rumah yang sedang tertunduk dalam syafaat ini untuk terus menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sumatera Selatan dan kota Palembang bersama dengan semua jemaat-Mu dan setiap mereka yang menonton siaran YouTube ini, kami memohon belas kasihan Tuhan bagi negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah bangsa ini, kasihanilah negeri ini. Cukupkanlah sudah derita ini ya Tuhan, pulihkanlah kami kembali. Biarlah dengan rahmat dan sentosa-Mu, Engkau memakai pemerintah dengan berbagai cara mengupayakannya, termasuk mereka yang di lapangan, para tenaga medis, TNI, Polri, relawan-relawan, dan orang-orang yang bekerja di belakang layar memberikan support dan bantuan. Kami butuh Tuhan untuk menyertai dan memberkati semua upaya ini supaya sempurna. Bahkan kami juga yang berdiam di rumah sebagai upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Melalui kebersamaan kami yang luar biasa dan Tuhan menyempurnakan, kami yakin satu saat badai ini pasti berlalu karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terus menopang dalam doa saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi menunggu hasil pemeriksaan mereka. Beberapa sedang terisolasi, beberapa sahabat dan saudara-saudara kami dimanapun berada termasuk yang tertunduk saat ini, yang bisa menikmati di ruang isolasi rumah sakit atau barangkali di rumah masing-masing di kondisi terpuruk karena sakit ini. Beberapa juga sedang berduka, kehilangan orang yang disayangi dan dihormati, tidak bisa menjenguk karena kondisi-kondisi tidak memungkinkan akibat dari physical distance karena COVID-19 ini. Oh Bapa, mampirlah kepada dua kondisi ini. Yang sakit pulihkanlah, yang berduka hiburkanlah. Termasuk beberapa di antara kami yang barangkali terdampak langsung secara ekonomi dan finansial. Penghasilan menurun, usaha dan bisnis hancur. Beberapa kondisi rumah tangga begitu sulit secara ekonomi. Terasa tercekik. Kami kesulitan di kondisi ini. Kami mencari Engkau, hamba berdoa dan memohon. Biarlah kasih dan setia Tuhan juga menyapa saudara-saudara kami yang sedang gundah hati, yang sedang memikul beban yang tak mudah ini di kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu. Tambahkan kami hikmat untuk bisa melihat peluang di balik hal-hal yang tidak mudah. Kami dapat melihat peluang untuk terus bergerak memperoleh berkat-berkat Tuhan ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh presbiter yang bertugas, semua tim yang mendukung ini, pemandu lagu, pemain musik,
dan mereka yang mengambil gambar melalui kamera-kamera ini. Ingatkanlah setiap kami, bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia. Biar kami pulang sebentar dengan sukacita. Di hal yang tak mudah, di kondisi yang sulit, kami masih dipercayakan Tuhan untuk melayani. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu keempat
sesudah Paskah, 10 Mei 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kedua, persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembali dalam kehidupan sehari-hari, rangkul dan layanilah sesama sebagai wujud kesetiaanmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
air mata tiada seakan warna kelam harus ada di tiap hati. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang tersembunyi. Kalau lain orang ditolong, saya, saudara, kita semua akan ditolongnya. Hanya datanglah dengan percaya, serta keberanian imanmu untuk mendapatkan pertolongan dari Dia. Sebab Allah Maha Kuasa yang melakukan jauh lebih banyak dari perkara yang saudara pohonkan. Dia Allah Maha Kuasa. Aku mencari mana wajahmu di dalam gelap hidupku. Bapakku berseru panggil namamu, berat nian pikulan ini tak sanggup walau hanya meniti. Pulihkanlah kami, ringankanlah beban ini. Pulihkanlah kami ini, Bapa. Tak kuat lagi jiwa ini. Pulihkanlah kami, hanya Engkaulah yang mengerti. Pulihkanlah kami ini, Tuhan, sebab Engkau Bapa yang peduli. Bapakku mencari mana wajahmu di dalam gelap hidupku. Bapakku berseru panggil namamu, raih daku di pelukanmu. Ku tak sanggup tanpamu. Pulihkanlah kami, ringankanlah beban ini. Pulihkanlah kami ini,
yang menemani.